Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat semuanya. Pada kesempatan kali ini kita melanjutkan bab berikutnya, karya tulis ilmiah 3, yaitu pengertian dan pedoman penulisan catatan kaki. Di akhir pembelajaran ini, kalian diharapkan mampu menerapkan pedoman penulisan catatan kaki. Ya, sebelum kita masuk ke penulisan catatan kaki, kita mulai terlebih dahulu dengan penulisan referensi. Ya, bagaimana menulis referensi pada karya ilmiah. Ya, pedoman ini diambil dari bukunya Kuntarto tahun 2011, halaman 226 sampai dengan halaman 231. Pedoman ini sudah sesuai dengan POEBI ya. Oke, kita mulai. Jadi penulisan referensi itu ada dua. Yang pertama ada yang namanya catatan perut atau in-note ya, catatan perut atau in-note. Bagaimana penulisannya? Yang pertama merupakan ditulis di antara tanda kurung, kemudian dimulai dengan nama akhir, kemudian koma, tahun terbit, titik 2, spasi, nomor halaman. Ini contohnya ya. Kurung buka, penulis, koma, tahun, titik 2, spasi, halaman, tutup kurung. Ini adalah contoh yang dikutip ya. Ini kutipan langsung ya, harusnya ada tanda kutipnya ya. Kemudian ini adalah penulisan referensi di akhir ya. Abbas Salim, koma, tahun, kemudian halaman, baru titik. In-note ini sebelum kutipan ya. Caranya adalah nama penulis akhir, kurung buka, tahun, titik 2, spasi, halaman, tutup kurung. Ini contohnya. Agus Sujatmiko, kurung buka, tahun, titik 2, halaman, tutup kurung. Ini adalah penulisan in-note sebelum kutipan atau di awal ya. Oke, kemudian ada penulisan in-note setelah kutipan. Ya, ada nama penulisnya di sini, nama akhir, kemudian tahun dan halamannya di akhir ya. Ini Peter Bordy mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bla 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 dalam kurung 2002.2 halaman 160 titik ya. Jadi in-note atau catatan perut itu bisa diletakkan di awal, kemudian di tengah ya, kemudian di akhir ya. Ada 3 jenis. Ini terserah kalian mau menggunakan yang mana ya. Jadi boleh memilih dalam penulisan referensi ya, atau in-note ya. Yang kedua, referensi bisa ditulis dengan catatan kaki atau footnote. Kalau in-note itu di dalam tubuh, berarti di dalam kutipan tersebut ya, dalam batang karya ilmiah tersebut. Nah, kalau penulisan referensi yang kedua itu menggunakan catatan kaki atau footnote. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah terletak pada kaki halaman karangan ya, di setiap akhir bab karangan. Kemudian ini cara penulisannya dalam komputer langsung ya, ada silahkan diklik insert, kemudian reference, kemudian footnote atau
EndNote. Kemudian alenianya menjorok menggunakan nomor angka Arab ya, nomor Arab 1, 2, 3 dan seterusnya. Di bagian catatan kaki agak ke atas sedikit, kemudian spasi tanpa tanda baca ya. Nanti kita praktekkan. Nah, apa saja yang harus ditulis dalam catatan kaki? Yang pertama ini ya, jadi ada angka kecil, angka Arab di sini 1, 2, kemudian nama penulis, koma, setelah itu judul ditulis miring, kurung buka, tempat, titik 2, penerbit, koma, tahun, kurung tutup, koma, halaman, titik ya. Kemudian ada jenis yang kedua, yaitu jenis yang pertama ini digunakan untuk referensi buku dan kamus ya. Silahkan menggunakan aturan yang pertama. Yang kedua, nama penulis, koma, kemudian judul artikel ini ditanda petik ya. Kemudian koma, dalam, nama sumber ditulis miring, koma, data publikasi, koma, dan halaman ya. Untuk catatan kaki, nama penulis itu boleh menggunakan gelar ya, jadi boleh ditulis gelarnya komplit untuk catatan kaki ya. Kemudian di dalam catatan kaki ada 3 istilah singkat ya, catatan kaki singkat. Yang pertama adalah IBID, singkatan dari IBIDUM, artinya sama dengan di atas. Cara penulisannya IBID titik, nah, ditulis miring ya. Kemudian yang kedua ada logocitati, yaitu mengambil sumber bacaan yang sama tetapi sudah diselingi oleh sumber yang lain ya. Ini menggunakan logcit ya. Cara penulisannya adalah nama pengarang, koma, log, titik, cit, titik ya, nama pengarang, koma, log, titik, cit, titik. Jadi log citnya ditulis miring. Yang ketiga adalah opcit, opere citati, sumber yang pernah dikutip tetapi halaman berbeda dan telah disisipi dengan sumber lain, maka menggunakan istilah opcit ya, opcit. Nah, mari kita lihat contoh penulisan catatan kaki. Nah, ini saya mengambil sebuah makalah dari mahasiswa, tugas mahasiswa ya. Ini merupakan catatan kutipan ya, mengutip. Ini ambil saja dari sini, ini adalah kutipannya, kutipan langsung, kutipan tidak langsung ya, karena tidak ada tanda petiknya. Di sini ada angka 1 ya, kecil di sini ya, menandakan bahwa ini menggunakan catatan kaki. Kemudian keterangannya ada di bawahnya. Nah, ini 1, ini sumbernya diambil dari Winarno, kemudian ini judulnya, ini tanpa tanda koma ya, Jakarta titik 2 PT Bumi Aksara edisi kedua ya, halaman dan seterusnya ya. Ini yang kedua juga sama ya. Kalau dalam Word caranya ini ya, contoh ini ya, paragraf ini diambil dari, kemudian mulai dari diklik di tempatnya, kemudian referen, ada insert footnote. Nah, di sini otomatis muncul angka 3 di sini ya, angka 3 di sini, kemudian di bawahnya otomatis muncul. Nah, di sini isinya apa? Di sini isinya adalah nama pengarang ya, Agus Suyanto, ini contoh saja. Kemudian judul
kemudian tanda kurung, ini ditulis miring ya judulnya ya, kemudian kurung buka, penerbit ya, kota terbit dulu, kota terbit kemudian baru penerbit, kota terbit titik 2 penerbit, kemudian koma tahun, tutup kurung, koma halaman. Untuk halaman boleh ditulis langsung seperti ini ya, boleh Anda menggunakan kata halaman namanya 12 titik, boleh menggunakan singkatan HLM titik 12 titik ya, tetapi harus konsisten. Kalau yang lain HLM-nya disingkat seperti ini, maka yang lain juga dibuat seperti ini ya, yang lain dibuat seperti ini, referensi yang lain ditulis seperti ini. Kalau langsung halaman langsung ke angka berarti juga angka ya. Itu adalah contoh. Kemudian penggunaan catatan singkat ya. Oke, catatan singkat kita cek di sini, latihan saja ya. Ini adalah catatan kaki berikutnya yang keempat, ini ibit titik. Nah, ibit ini boleh ibit saja, boleh ibit kalau halamannya beda, berarti ibit halaman berapa. Artinya referensi yang keempat ini ya, referensi yang keempat ini sama persis dengan referensi yang nomor 3 ya, begitu ya untuk penggunaan ibit. Berikutnya kita ke contoh yang menggunakan logcheat ya, referen, kemudian ini, nah 5 ini menggunakan istilah logcheat ya. Logcheat itu berarti referensi yang digunakan itu halamannya sama ya, halamannya sama tetapi sudah diselingi ya. Contoh ini menggunakan Winarno ya, Winarno pendidikan kewarganegaraan dan seterusnya. Nah ini kan sudah diselingi oleh referensi yang lain, diselingi oleh Sri Janti, sudah diselingi oleh Agus Suyanto. Maka kemudian referensinya itu mengutip pendapat yang sama ya, maka ditulis dengan Winarno, logcheat titik ya. Ini karena halamannya sama dan sudah diselingi oleh sumber yang lain ya, logcheat ya. Kemudian kita buat contoh yang object ya. Object ini adalah referensinya yang digunakan sama, sudah diselingi tetapi halamannya berbeda. Kita mengambil punyanya Agus ya, Agus ini sudah diselingi, ada ibit, ada Winarno ya, maka ditulis dengan object ya, Suyanto, koma titik cheat titik koma HLM ya, HLM 33. Nah, menggunakan object ditulis miring. Nah, kalau logcheat itu mengambil referensi yang sama tetapi halamannya sama ya, pakai logcheat dan sudah diselingi oleh referensi yang lain. Kalau object menggunakan referensi yang sama, halamannya berbeda dan sudah diselingi oleh
sumber yang lain ya. Baiklah, untuk penjelasan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Kalau kurang jelas silahkan bertanya di komentar di e-learning ya. Dari saya akhiri sampai di sini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.